Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas lebih dalam bab 7 dari buku The Culture Code karya Daniel Coyle. Iya, yang judulnya cukup menarik ya. Betul. Katakan apa yang Anda inginkan dan saya akan membantu Anda. Nah, kita akan lihat gimana momen kerentanan justru bisa jadi kunci kerjasama tim yang luar biasa. Dan ini lewat satu kisah nyata yang dramatis banget ya. Iya, benar. Coba Anda bayangkan nih, tanggal 19 Juli 1989, penerbangan United 232. Lagi terbang enak-enak, tiba-tiba ada ledakan di udara. Mesin ekornya hancur, dan yang lebih parah, semua kendali hidrolik, baik utama maupun cadangan, putus total. Wah, Kapten Al Haynes sama kopilot William Rickards ini berjuang keras, tapi pesawat DC-10 raksasa itu udah nggak bisa dikendalikan sama sekali. Peluang selamat? Ya ampun, hampir nol. itu kondisi yang disebut catastrophic failure. Kegagalan total sistem, sesuatu yang jarang banget kejadiannya. Peluangnya tuh 1:1 miliar katanya. 1:1 miliar, gila. Makanya pilot pun nggak secara spesifik dilatih untuk hadapin ini. Pesawatnya mulai guling ke kanan, terus nukik, nggak beraturan gitu gerakannya. Ini benar-benar mimpi buruk di ketinggian 37.000 kaki. Aduh, nggak kebayang paniknya penumpang ya. Nah, di tengah kekacauan itu ada Danny Fitch. Dia ini instruktur pilot senior United juga, tapi kebetulan lagi nggak tugas, jadi penumpang biasa. Oh, dia ada di penerbangan itu sebagai penumpang. Iya, dengar ada keadaan darurat, dia langsung nawarin bantuan. Terus dipanggil ke kokpit. Pas masuk, pemandangannya, wah, mengerikan. Gimana tuh di kokpit? Buku-buku jari sampai putih gitu, megangin kemudi yang sebenarnya udah nggak ada gunanya. Aduh. Pikiran pertama si Fitch pas lihat itu, ya Tuhan, kayaknya aku bakal mati siang ini. Serem banget. Jelas, situasinya genting banget. Tapi, nah, di sininya momen krusialnya. Apa yang Fitch lakukan selanjutnya, itu penting. Dia nggak gerusa-gerusu, coba ambil alih atau ngasih perintah. Terus gimana? Dia lihat situasi dulu, ngamatin sebentar, terus dia bilang ke Kapten Haynes kalimat yang jadi judul bab ini. Katakan apa yang Anda inginkan, dan saya akan membantu Anda. Sederhana banget kalimatnya, tapi dalam ya artinya. Banget, itu bukan cuma sekedar, butuh bantuan nggak? Tapi lebih kayak sinyal yang kuat gitu. Sinyal gimana tuh maksudnya? Sinyal kalau saya lihat Anda lagi kesulitan banget, saya di sini buat dukung, bukan ngambil alih, Anda yang pimpin, saya siap bantu apa aja. Gitu. Ini respon langsung ke kondisi kerentanan Kapten Haynes dan kopilot Pak yang udah jelas banget kelihatan. Jadi Fitch menawarkan diri jadi alat bantu gitu ya, bukan jadi pahlawan tunggal. Tepat sekali. Dan Kapten Haynes langsung ngerespon. Oh iya, dia minta apa? Haynes langsung menugaskan Fitch buat ngendaliin tuas throttle. Itu loh, tuas buat ngatur tenaga mesin di sayap kiri dan kanan. Satu-satunya kendali yang masih ada fungsi sedikit. Cuma itu yang tersisa. Iya, Fitch sampai harus berlutut di antara kursi pilot, mainin throttle mesin kiri dan kanan secara beda-beda gitu, buat coba belokin pesawat sementara Haynes dan Rickards terus coba jaga kestabilan pakai kemudi yang udah nggak responsif itu. Jadi mereka bertiga, bahu-membahu, ngerjain sesuatu yang nggak pernah dilakuin sebelumnya ya. Nerbangin DC-10 cuma pakai tenaga mesin. Bener, komunikasi mereka juga jadi singkat banget, padat, fokus ke aksi aja. Nggak ada waktu buat basa-basi. Tapi gini, buat seorang kapten, apalagi di situasi krisis kayak gitu, ngaku butuh bantuan atau nerima tawaran kayak Fitch itu, apa nggak kelihatan kayak, lemah gitu? Nah, itu dia intinya. Justru di situ kekuatan konsep yang dibahas Coyle di buku ini. Sebetulnya, Kapten Haynes sendiri udah nunjukin kerentanan lebih dulu waktu dia nanya ke kru di kokpit. Ada yang punya ide nggak? Oh, dia udah nanya duluan ya? Iya. Terus tawaran spesifik dari Fitch tadi jadi kayak melengkapi. Coyle nyebut interaksi ini vulnerability loop, lingkaran kerentanan. Lingkaran kerentanan? Gimana tuh? Jadi, satu pihak ngirim sinyal butuh bantuan, nunjukin kerentanannya, pihak lain ngerespons dengan sinyal serupa, nawarin bantuan, tulus, nunjukin kerentanan juga karena dia masuk ke situasi nggak pasti itu. Nah, pertukaran ini katanya bisa instan bangun kepercayaan dan kekompakan tim. Wow, jadi kerentanan itu bukan tanda lemah, tapi malah jadi kayak, undangan buat kerja sama gitu. Persis, itu jadi undangan untuk terhubung dan berkolaborasi, membangun rasa aman psikologis, bikin orang nggak takut buat ngaku nggak tahu atau butuh pertolongan.
Jadi vulnerability loop itu kayak jalan pintas buat bangun kepercayaan super cepat ya. Apalagi pas kondisi lagi genting banget. Bukan soal siapa yang paling jago, tapi gimana interaksinya dimulai dari keterbukaan itu. Betul sekali, makanya kisah United 322 ini, meskipun ya kita tahu pendaratannya tragis, tapi tetap banyak yang selamat, keajaibannya bukan cuma soal skill individu pilotnya, tapi lebih ke kemampuan mereka membentuk tim dadakan yang efektif banget dalam hitungan menit. Dan itu dipicu oleh saling berbagi kerentanan tadi ya. Ya, dipicu oleh pertukaran itu. Jadi pelajaran penting dari bab 7 ini dan kisah United 322 adalah kekuatan dari mengakui kita butuh bantuan, ada yang punya ide, dan kekuatan dari menawarkan dukungan spesifik tanpa ego. Katakan apa yang Anda inginkan. Ini jadi fondasi buat kolaborasi tingkat tinggi ya, apalagi pas hadapin tantangan berat. Bener. Nah, mungkin sebagai penutup nih, buat Anda yang dengerin, coba deh renungkan, kapan terakhir kali dalam tim atau kelompok Anda ada momen berbagi kerentanan? Mungkin pas Anda minta tolong, atau sebaliknya pas Anda nawarin bantuan dengan tulus gitu. Apakah momen itu benar-benar ngubah dinamika jadi lebih baik? Dan gimana kalau kita coba secara sadar gitu ya, pakai pendekatan kayak Fitch tadi, waktu situasi lagi kerasa buntu atau tegang, untuk buka pintu kerjasama yang mungkin sebelumnya nggak kepikiran. Menarik banyak buat direnungkan. Oke, terima kasih banyak untuk diskusinya hari ini. Sama-sama.